aja Pak Alawi kalau sudah habis bantahan lalu menuduh orang Wahabi kah, PKI kah, dan kafir gitu bisa kita lihat nih. Selain tuduhan Wahabi dan munafik, kita ini dituduh PKI. Ustadz Abdul Somad sendiri, bukan saya. Ustadz Abdul Somad sendiri itu menuduh orang yang selalu benci dengan Habib adalah komunis. Tidak ada orang yang sekelas Ustadz Abdul Somad itu bisa keblinger. Pinter tapi keblinger. Itulah hidayah, itu milik Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah sang pemberi hidayah. Walaupun orang terkenal, selebritis ya, orang hebat yang terkenal seluruh dunia sekalipun, kalau tidak dapat hidayah ya nggak bisa. Kita malah dituduh komunis kok. Satu-satunya yang menganut paham Marxisme di Yaman Selatan sana itu ya para Habib itu, penggerak PKI di Indonesia ya para Habib. Malah saya malah dituduh komunis ini. Yom naza, rungkat kok ngamuk. Tuhan takut. Apa kontribusi para imigran Yaman untuk bangsa ini? Zaman perang mereka berkhianat, Habib, DNID, pemberontak, sekarang mereka bikin gaduh. Nah, dulu pada waktu tahun 1850 Masehi, secara bertahap, ya, tapi terus-menerus bergelombang, mereka diangkut dari provinsi Hadramaut menuju ke Nusantara ini oleh kapal-kapal milik Belanda untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda di Nusantara. Sudah dinasihati oleh sesepuh-sesepuh mereka, yang muda-muda itu, jangan keluar semua, di sini wae, di Mukalla, ya, di Tarim, ya, di Husaisah, di Sumal, di Bor saja, rezekinya apa adanya kita nikmati, kita syukuri di sini, tapi ngengkel, nggak mau, karena sudah pernah mendengar ada sebagian leluhurnya sudah sukses di Nusantara, di Jawa. Akhirnya menyusul secara besar-besaran mulai 1850, 1880. Seiring dengan ditemukannya mesin kapal uap itu. Orang Indonesia dibawa ke Suriname untuk bekerja di ladang-ladang milik Belanda di sana. Nah, orang-orang Yaman dibawa ke sini untuk membantu pekerjaan Belanda dalam mengawasi, memata-matai orang-orang Nusantara termasuk kiai-kiai. Nah itu sejarahnya seperti itu. Tetapi tidak berkah. Duit yang dikirimkan dari sini dibawa ke sana itu nggak berkah. Cepet kena sihir Jawa. Al-Dabrusi mau tanya sejarah Yaman, imigran Yaman secara nyata dan jelas tanya sama Yai Manakim Ali, mau tesis karya ilmiah ada Yai Imad, mau forensik ada Dr. Sugeng, kitab-kitab ada Yai Ria, dan data mana Bibla. Kalau Habib itu datanya berdasarkan interpretasi dan asumsi tanpa verifikasi. Itu Pak Al-Dabrusi. Jadi pokoknya kudu yakin. Gak ada datanya, penting yakin. Gak percaya aku, berarti gak percaya karena Nabi. Berarti menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, alasannya itu. Durung-durung wis langsung senjatanya ditono. Berarti menyakiti hati habaib, menyakiti hati Nabi. Datuk-datuknya habaib itu sakit semua. Nah, ini kan namanya framing. Pak Susiladi, agama Islam sudah disempurnakan kaum imigran Yaman Indonesia. Pesundal dan pemungut cukai masuk surga tanpa hisab jadi lucu sejak kapan? Kalau mereka itu mengaku cucu Kanjeng Nabi, harusnya nggak mau menerima zakat dan sedekah. Kan harusnya begitu. Keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib itu haram menerima zakat dan sedekah. Tapi mereka sebaliknya malah justru. Saya sarankan, jadi penjual yang halal, pedagang, pegawai, apapun lah profesinya, yang penting halal. Jangan menipu, jangan menghalu. Berikutnya, Agus Zidan, Wakil Muqaddam, dengan mengaku dimi'rajkan 27-70 kali tiap hari secara tidak langsung mengaku Nabi. Dan siapa yang percaya meyakini seperti Romli bisa dikatakan sesat. Memang begitu. Di dalam Asyifa bi Ta'arif Hukil Mustafa mengatakan seperti itu. Tidak hanya di situ saja, semuanya secara umum Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa itu sesat, menyesatkan. Jangan dipercaya. Pak Rahmat, tak ada pilihan kata. Muhyiddin cuma bisa berkata segendak perutnya, bukan berkata atas dasar kebenaran. Sayang ilmumu dong Ramli. Sebenarnya Kiai Haji Ramli itu orang alim, ya. Masih ada posisinya di atas saya. Saya mengaku. Cuma masih hanya sekedar membaca, belum bisa memahami, mengerti, apalagi peneliti. Pak Sudukti Mangkuharjo, ini berarti orang Jawa. Kasihan Kang Idrus, pinter tapi generasi jorok. Ya mungkin itu tadi hidayah itu milik Allah, ya Pak. Leking FF, ya Idrus Romli itu bukan singa Aswaja, tapi tikusnya Aswaja. Aswaja itu kan Ahlussunnah wal Jamaah. Kependekan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Kan gitu. Kadang-kadang ya, mohon maaf, ya Haji Idrus Romli ini menyerang Wahabi, menyerang Muhammadiyah, itu keliru. Muhammadiyah itu ya kadang-kadang ada yang Sunni. Wahabi itu sebagian ada yang Sunni juga. Harus bisa dipilah-pilih gitu. Harus digebrahuyah kabeh gitu. Oh nanti saya dituduh kafir lagi. Enggak, ini namanya objektif namanya.
objektif namanya, berdasarkan data. Wahabi itu ada yang ekstrim, ya, dan ada yang Sunni. Contoh misalkan Arab Saudi, mazhabnya kan Hambali, ya kan. Tapi ada ekstrim, tapi sekarang kan nggak ekstrim lagi. ISIS itu mazhabnya apa? Itu Sunni ISIS itu. Tapi Salafi, jihadi, yang mengangkat senjata. Abu Bakar al-Baghdadi itu siapa? Ya Sunni, ISIS itu Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di sini Aswaja itu. Jadi belum tentu Aswaja itu cuma NU saja, enggak. Muhammadiyah itu juga Aswaja. Definisi dari Aswaja itu apa? Coba. Ya, itu Romli. Baliklah. Yang mudah-mudah saja dulu, yang ringan-ringan saja dulu. Dari segi tasawufnya mengikuti rumusan dari Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh atau Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Imam Sari As-Sakoti misalkan, Imam Ma'ruf Al-Qarhi misalkan, kan begitu. Nggak ada kan? Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, kan nggak ada. Masuk ada? Nggak ada, nggak Aswaja. Itu Sufi namanya. Sufi, Sunni, dan Syi'i itu beda lagi nanti bakasannya. Pak Murmin SMDI, Ustadz Romli udah kena racun Balawi dengan volus, artinya udah mati. Nih. Semoga sadar, nih. Beliau kan sering diundang ke Malaysia, keluar kota, luar pulau, di seluruh Indonesia. Harusnya ya menjaga kualitas generasi kita yang akan datang nanti itu dipikirkannya. Gitu. Jangan sampai mempercayai hal-hal yang kurofi seperti ini. Mi'raj 10 kali. Siapa yang tidak percaya ini berarti Wahabi. Ya, berarti komunis, PKI. Munafik. Ngomong apa? Kalau ngomong keras-keras seperti itu ya saya katakan Asyifa ini kufur. Gitu, tapi saya nggak mau ya. Saya hanya membaca saja. Asyifa bin Arif Ubil Mustafa. Eskop Rusdi. Karena udah termakan jasa, jadi biar salah terpaksa harus dibelah. Udah banyak makan manis dari Pak Alawi. Itu sudah terjadi pada zaman Belanda untuk orang-orang pribumi seperti itu. Dulu kompeni memecah belah persatuan bangsa ini ya dengan cara seperti ini ya Pak Eskop Rusdi. Nah ini ditiru oleh penjajah gaya baru. Penjajah gaya baru. Bahaya, ini bahaya. Misalkan ya, Antara Munarman itu gegeran sama John Kassafa ini. Yahya Assegaf ini. Gara-gara membocorkan ya FPI dibuka ke Wikileaks internasional. Yang bisa membuat Arab Spring itu kan Wikileaks itu bocor di publik data-data rahasia itu. Akhirnya dengan data-data jalun kadabun itu ada perang ya antar sesama anak bangsa di satu negara. Sampai korbannya mulai dari Tunisia, Libya, Mesir, ya sampai Suriah dan Yaman sana. Ya, itu gara-gara Dajjal. Fitnah Dajjal. Berikutnya, Heri Gunawan. Ilmunya ditukar harta dan kedudukan Pak Yai, makanya hatinya tertutup. Kalau sudah gara-gara harta ya, harta, tahta, dan wanita itu kelemahan manusia. Di mana-mana seperti itu Pak Heri Gunawan. Kalau sudah dikasih yang namanya ghanimah misalkan, mohon maaf, tak kasih tambang ghanimah, perampasan perang. Ya. Nanti rakyat ini yang merana, rakyat kecil itu tersiksa. Yang foya-foya itu yang atas-atas sana, nanti ada gap antara orang yang benar-benar bawah miskin dengan berjuis. Kasta-kasta. Kita tidak menginginkan seperti itu. Tirulah sistem yang ada di Rusia dan China. Begitu juga Eropa. Sejahtera bersama. Gitu. China itu penduduknya hampir 1,5 miliar loh. Presidennya cuma 1 loh. Mikir bener, piye caranya rakyatku itu sama makmur. Sampai tak golek-golek no pekerjaan no Indonesia. Kan ngono. Begitu, pemimpin itu seperti itu. Presidennya aku no makmur kabeh. Mohon maaf ya. Presiden rumah tangga. Antum wae. Kehabiban adalah pemujaan. Habib adalah manusia mulia, golongan terpilih, kawin dengan sekufu, yang lain adalah jongos. Kepala kiai lebih rendah dari kaki Habib. Putrinya seperti itu Pak Antum Wai memang. Gak kita pungkiri, kenyataannya seperti itu. Mesin Jet Pro official, selamat. Anda sukses mengadu domba sesama umat Islam, yang senang, yang di luar Islam. Saya tidak mengadu domba. Saya itu sebenarnya malu, antar sama kiai itu karena kayak gini, rebutan obo itu saya malu. Tapi kalau nggak diluruskan, nanti yang menang itu kebatilan kan. Gitu loh, Pak mesin Jet Pro official. Coba saya diam, nggak meluruskan, ya akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal tuntutan fardu kifayah kan sebenarnya kami ini menjadi imam ya. Memang setiap hari kami itu imami sholat, ya sering ceramah kemana, khutbah di mana-mana. Terus ada kebatilan, terus kita diam saja. Kami turut serta menanggung dosanya. Korbannya itu di umat gitu loh. Mesin Jet Pro official, bukan karena mengadu domba, bukan. Kita perang data, wis lah. Bahasa kasarannya perang data. Perang data. Jangan ngomong seenaknya. Karena yang melihat itu saudara-saudara kita di mana-mana di seluruh dunia.
Al-Halabi, jangan kendur yai, mereka sangat jago framing dalam salam santri Jatim siap, nggih, pantunganipun panjenengan, pangestunipun panjenengan. Zero. Yang bela bolawi leluhurnya pengkhianat bangsa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, nggih. Sama seperti teorinya Isaac Newton, ya. Buah apel tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Liana Zahro, mbok yo wong-wong pribumi sadarlah. Sebodoh-bodohnya wong pribumi mbok yao bencilah sama penjajah. Siapapun gerombolan penjajah itu, janganlah merasa segan kepada penjajah sebab mereka pakai gamis. Ibu Liana Zahro ini termasuk seorang Sri Kandi yang berani langsung menasihati seperti ini ya. Walaupun memakai gamis, sebenarnya kalau gamis itu kan semua orang punya nih. Tapi kalau sudah kadang memakai yang namanya sorban, itu sudah pikiran itu berubah. Saya tuh heran ya. Pakai sorban loh, langsung kecil-kecil semua pakai sorban. Sebenarnya dulu deh, yang pakai sorban seperti itu yang sudah sepuh-sepuh saja. Nah, yang kecil-kecil itu nggak perlu. Wis pakai jeans levis biasa kayak uang-uang. Ayo maju Indonesia. Indonesia butuh kalian, anak-anak muda, generasi muda. Jangan malah justru pakai pakaian yang itu fardu kifayah saja lah. Cukup beberapa orang saja kalau yang pakai itu. Jadi kenapa kok saya memperlihatkan keindonesiaan saya selalu memakai batik. Saya disarankan sama para penonton sekalian untuk menggunakan ini ciri khas Bung Karno. Ini Indonesia aja ini. Saya mentaati kalau itu baik kenapa ya? Tapi kadang-kadang tak selang-seling sama pakai belangkon, kadang ya pakai kopiah kuplo, kaji, nggak apa-apa. Tapi sering saya pakai ini. Ya. Ini saran dari para pendengar, para pemirsa sekalian ya, panjenengan yang beri saran saya. Dan saya mentaatinya. Yai, tolong Yai, bahkan ada yang WA ke saya, tolong tunjukkan keindonesiaanmu, siapa gitu begitu. Bukan berarti saya tidak memiliki semangat sendiri ya. Atau kan nggak bisa diganggu oleh orang lain. Kalau saya seperti mau nggak enggak, saya sama-sama saling menasihati. Oh ya sama-sama baiknya. Yang penting saya nggak dinasihati untuk pakai kaos oblong gitu aja. Dalam rangka menghormati panjenengan. Karyoto. Cerita tahayul dari bangsa manapun yang masuk dan sudah menyebar di masyarakat pribumi Indonesia harus dimentahkan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Ajaran tahayul sesungguhnya bukan kebenaran yang nyata. Harus diilmiahkan sekarang. Saya bisa mengilmiahkan kenapa orang itu bisa tidak ditembus oleh peluru atau senjata tajam. Ada data ilmiahnya, kita ilmiahkan bisa. Karena apa? Mengundang makhluk dari 4 dimensi yang ada di atas 3 dimensi manusia dengan perjanjian tertentu. Kalau ada orang jaduk, ada orang kebal, itu pasti hidupnya melarat. Dan selalu marah-marahan. Panas, keluarganya nggak bisa tenang. Ya, karena apa? Karena energi yang tidak patut layak ada di dimensi 3. Beda dengan kesabaran, ya, keikhlasan, ya, ketekunan, ketawaduan, beda. Energinya beda. Nah, itu bisa diilmiahkan. Kenapa kok bisa? Nah, ini dilindungi ya oleh energi akibat janji. Nah, janji itu adalah hutang. Hutang. Al-wa'du dainun. Hutang kepada siapa? Kepada jin. Kepada jin. Oleh sebab itu jangan mentang-mentang. Wah, aku jaduk nggak bisa. Sekarang ini zamannya nggak sama. Dulu tuh tak jaduknya kayak apa kalah karo Londo, karo Jepang. Yang menggunakan akal. Jaduk dilucuti, jimate diculno, kabeh diudani, dor mati. Diancam keluarganya, anaknya mau dibunuh. Apa pengapasanmu? Mati. Karena akal sehat ini itu yang digunakan. Zamannya beda. Toh, walaupun begitu kita tetap mempertahankan tradisi, yang penting tidak sampai membawa maldorot ya terhadap hidup ini. Gitu ya. Ahmad Zaid 99. Mulai sekarang aku bertobat dari dongeng-dongeng khurafat asal keturunan Yaman. Karena dongeng-dongeng itu membuat aku jadi halu dan bodoh, berkuadrat. Leres Pak Ahmad Zaid. Bukan berarti kita tidak percaya gaib. Kita tidak percaya karomah mukjizat. Percaya. Karomah itu ada standarnya. Mukjizat itu ada standar dan tidak ada standarnya karena itu berasal dari Allah. Para kiai dimiliki ya diberi oleh Allah maunah, pertolongan dari Allah. Saya percaya. Hal-hal yang tidak mustahil ya. Hal yang tidak mustahil atau hal yang tidak mustahil. Mustahil itu bisa terjadi atas kehendak Allah, tapi yang benar-benar ilmiah, khususnya di abad ini. Kalau tidak kita yakini moderat seperti ini, nanti sama seperti pengikutnya Kanjeng Dimas taat pribadi. Punya karomat. Mendatangkan durian ke iso dari jubahnya. Nggak harus uang loh, nggak harus jam tangan, nggak harus akik.
mendatangkan duren itu langsung nyingkur. Itu ilmunya berdasarkan kitab Sumusul Anwar wa Kunuzul Asrar. Khotam surat Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Istikhtam namanya, khotam. Itu kan khotam malaikat, bukan jin. Abdur Rasid, kebohongan, kesombongan, angkuh, merasa suci, dijamin surga, apapun kelakuannya kok diwariskan Yahudi, suka membalikan fakta. Yahudi, Israel itu karakteristiknya itu ya begitu. Oleh sebab itu Rasulullah dulu memberikan isyarat bahwa Dajjal itu berasal dari ras Yahudi, dari Yasrib, Madinah, Ibnu Sayyad itu. Itu bukan itu asli Dajjalnya, bukan. Itu bagian dari Dajjal-Dajjal yang qoribun min salasin itu. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya satu. Berikutnya, Askia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan fenomena nasab ini agar semua umat di seluruh dunia ini mau berpikir, terutama bagi para pelaku membaca nasab, apalagi yang dibaca nasab mulia Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi wajib membela, meluruskan. Jangan sampai nasab mulia Kanjeng Nabi itu dikotori. Orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi justru malah membuat nama baik Kanjeng Nabi itu tercoreng. Trek-trek, gampangnya seperti itu. Gitu. Ini namanya tukang fitnah, menfitnah dzurriyyah Rasulillah. Muhammad fitrah, alah banyak penyimpangan. Kalau banyak penyimpangan silakan kitab saya jangan koreksi. Ini Muhammad Abdullah. Batal nasabnya sudah terputus 550 tahun. Menurut Al-Furqan Al-Musiqah itu 550 tahun. Menurut saya berdasarkan kitab Tuhfatul Thalib di Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, seorang pakar nasab asli eksternal Ba'alawi 650 tahun. Karena apa? Di situ baru disebutkan Alwi, nama Alwi berdasarkan tulisan dari santri. Ya, taklikot tulisan dari santri yang ditulis di kitab Tuhfah itu. Jadi tidak resmi. Ya kemungkinan beliau Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani juga tidak melakukan verifikasi ya terlebih dahulu, pokoknya kabarnya seperti itu langsung dicatat di dalam tuhfahnya itu. 650 tahun. 1L. Plat G lagi ngimpi barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya maka surga baginya haram. Nggih, hadis riwayat Muslim nggih. Sebenarnya ngerti kok hadis ini nggih Pak 1L nggih, plat G. Nggih, Pak Bismo Hardianto. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sepertinya sudah dari nenek moyangnya tipu menipu daripada kelompok Yaman nggih. Sebenarnya untuk generasi mudanya itu nggak tahu nih Pak Bismo atau kurang tahu, tapi dikasih tahu tuh nggak mau, akhirnya ya ikut-ikutan nenek moyangnya dulu aja. Nah ini saya luruskan, itu nggak benar gitu loh. Jadi istilah nasab kalian wahai habaib itu nggak benar. Jadilah orang biasa, jualan minyak saja nggak apa-apa, jualan baju, jualan susu nggak apa-apa, jualan jamu, jadi pegawai negeri sipil ya boleh kok, jadi tentara ya oke. Ayo, nggak ada yang larang. Kalian kan warga negara Indonesia. Percaya dirilah kalian, nggak perlu minder. Ya, carilah rezeki yang halal. Nggak boleh nipu-nipu lagi. Al-Sundu, agama Islam itu agama kesetaraan. Tidak ada yang mulia kecuali atas dasar ketakwaan. Ketinggian derajat manusia hanya berdasarkan keilmuan dan keimanan. Leres, Pak Hilson. Leres memang begitu. Islam itu begitu. Islam itu agama pembebasan. Dulu kenapa penduduk Nusantara senang dengan Islam? Karena Islam itu setara, memperjuangkan kesetaraan. Rakyat, masyarakat itu nggak ada yang namanya kasta-kasta seperti sekarang. Habib-habib diunggulkan, dilebih-lebihkan daripada yang lainnya. Walaupun ahli maksiat sekalipun itu tetap nantinya dijamin masuk surga. Pasti meninggalnya husnul khotimah. Lah sekelas preman, ya kan, tatoan, terus agen Yahudi Israel. Itu dijadikan sebagai panutan, gitu. Ceramah, itu kan pakai sorban, bergamis, berjubah ala ulama. Maka akan mengatakan perkataan yang tidak ada dasarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan menghalalkan kita merampok daripada mengemis. Halal merampok itu daripada mengemis. Ngawur. Karena bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'a ajurjum.